belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh murid sebagai anak didik. Kegiatan pendidikan yang dilakukan di sekolah diharapkan dapat mencerminkan sumber daya manusia sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik, tidak terkecuali bagi anak tunagrahita. Hakikatnya, anak tunagrahita memerlukan layanan pendidikan khusus dan perhatian khusus. Pelayanan pendidikan secara khusus dapat mengoptimalkan perkembangan fisik, sosial, dan psikis anak tunagrahita. Anak tunagrahita merupakan kondisi anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata dan dengan keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Siswa tunagrahita adalah siswa dengan tingkat kecerdasan IQ di bawah 70. Karakteristik siswa tunagrahita diantaranya daya abstraknya rendah sehingga mengalami kesulitan mengingat materi pelajaran. Selain itu, siswa memiliki kecenderungan membosan sehingga terkesan tidak konsentrasi dan tidak serius dalam belajar. Kondisi ini menuntut adanya guru yang kreatif dan inovatif dalam mengemas pembelajaran. Guru harus memahami secara detail kondisi siswanya, kelebihan dan kelemahannya harus diketahui agar dapat memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Mengingat keterbatasan siswa tunagrahita yang utama adalah rendah daya abstraknya dan mudah bosan, maka harus ada teknik khusus yang dapat membantu siswa mengatasi keterbatasan tersebut, sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Guru yang mengajar siswa tunagrahita tidak cukup dengan menulis di papan, kemudian siswa menyalin atau bercerita dan menjelaskan di depan kelas, karena hal itu akan membosankan bagi anak tunagrahita. Dengan demikian, kebutuhan dalam pembelajaran untuk anak tunagrahita harus merupakan pembelajaran yang konkret dan semi konkret. Proses pembelajaran tahap konkret dan semi konkret mutlak memerlukan media pembelajaran. Guru harus menggunakan banyak teknik mengajar dan harus menggunakan media atau alat peraga yang jumlahnya banyak dan menarik bagi siswa. Penggunaan media atau alat peraga yang menarik sangat membantu bagi siswa maupun gurunya. Bagi siswa tunagrahita mengikuti pembelajaran dengan media atau alat peraga yang menarik akan termotivasi mengikuti pelajaran dan akan belajar dengan perasaan senang. Melalui media atau alat peraga itulah materi pelajaran mudah diterima oleh siswa tunagrahita. Penggunaan media atau alat peraga yang menarik juga akan membantu siswa untuk belajar lebih lama. Sedangkan bagi gurunya sendiri, dengan menggunakan banyak media atau alat peraga yang menarik akan membantu memudahkan penyampaian materi. Namun kenyataan di lapangan, banyak guru yang mengajar dengan minim media atau alat peraga. Bahkan ada yang tidak menggunakan alat peraga. Kondisi inilah yang memicu siswa tunagrahita tidak tertarik mengikuti pembelajaran dan berusaha keluar kelas mencari sesuatu yang lebih menarik, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Dampak negatif lain yang ditimbulkan tanpa menggunakan alat peraga adalah tidak dirasakan siswa, tetapi guru merasakan tidak nyaman dan tujuan yang sudah direncanakan tidak tercapai. Bahkan muncul kesimpulan-kesimpulan bahwa siswa tidak mampu, siswa lemah, dan pernyataan negatif lainnya. Motivasi berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan. Semakin besar kebutuhan, semakin besar pula dorongan dalam diri seseorang untuk mau melakukan sesuatu. Karena itu, peran motivasi untuk menunjang keberhasilan sangat penting. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama, memberi angka, yang merupakan simbol dari kegiatan belajar. Banyak siswa yang belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai raport yang baik. Yang kedua, saingan atau kompetisi. Persaingan dapat juga digunakan sebagai motivasi, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok, dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, keterlibatan diri. Keterlibatan diri ini menumbuhkan kesadaran pada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga
sehingga kerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah motivasi yang sangat penting. Yang keempat, pujian sebagai hadiah yang positif yang sekaligus memberikan motivasi yang baik. Yang kelima, tujuan, sebab dengan memahami tujuan yang perlu dicapai karena dirasa sangat penting dan berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk belajar. Anak yang mempunyai kelainan fisik dan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sebutan untuk pendidikan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah diperluas menjadi pendidikan layanan khusus atau PLK. Salah satu anak